Judi itu kejahatan ya, tindak pidana judi. Pos judi online itu Nah itu yang kebal hukum ada, gitu ya, Pak? Penegakannya ini yang bermasalah. Ada apa ini dengan aparat hakim kita ini? Jadi kekuasaan hakim di dalam peradilan pidana di Indonesia itu wah sangat luar biasa. Itu potensi untuk terjadi penyimpangan sangat tinggi di sini. Bos-bos judi itu yang belum tersentuh. Terus tambah setoran mungkin bermiliar gitu yang di Narkotik, aparatnya terlibat, polisi terlibat. pelakunya itu orang bank sendiri. Ancam dengan 12 tahun dibebaskan sama hakimnya. Kita jangan pilih-pilih, jangan tebang pilih. Kumpul kebo. Ya. Dulu boleh bertiga hakim masuk neraka kan? Halo Squad, balik lagi di Sriwijaya Cash. Say low, say it loud. Oke, hari ini kita sudah kedatangan tamu dari dalam sebenarnya. Sudah Tamu dalam. Iya, betul Pak. Sudah ada bersama saya hari ini Pak Ruben, ahli pidana FH Unsri. Apa kabar Pak Ruben? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Ruben ini panggilan kita di sini tuh Pak Ben. Pak Ben ya Pak Ben. Jadi Pak Ben hari ini adalah pertama kalinya ya Pak. Saya baru pertama kali ini. Sriwijaya Cash Iya, ya. iya. Nah, Pak Ben coba boleh ceritakan lebih dulu nggak Pak? Ini kan Law Squad ini kebanyakan Gen Z. Oh, sekarang itu ya. generasi Z. Iya, ya, generasi Pak. Z ya. Nah, sekarang ini lagi marak judi online. Jadi online ya. Menurut pandangan Pak Ben, judi online di zaman sekarang ini apa emang baru ada sekarang atau udah lama nih Pak? Ya sebetulnya judi itu kejahatan ya, tindak pidana judi. Ya. Nah selama ini tindak pidana judi itu kalau kita lihat di norma hukum pidana kita, secara normatif kan sudah diatur itu dalam pasal 303. Oke. Tapi ada juga judi yang dilaksanakan lewat online. ITE ya Pak? ITE ya. Nah jadi ada judi konvensional, ada judi online. Oke. Nah kalau judi konvensional itu pasal 303 KUHP. Oke. Nah lalu ada judi online itu di pasal 27 dari Undang-Undang IT kita. ITE, ya. Jadi sebetulnya kejahatannya ini bukan kejahatan baru. Sudah lama. Sudah lama ya, dilarang berkembang itu. aja ya Pak? Ya, caranya saja yang berbeda. Kalau dulu ya konvensional kan, tapi sekarang ini sudah menggunakan teknologi informasi IT ini. Online itu ya Pak? Online itu, tapi tetap kejahatan saja. Ada kriminalisasinya itu. Jadi dia dikriminalkan lewat KUHP dan dikriminalkan lewat Undang-Undang ITE tadi pasal 27. Oke. Menurut Pak Ruben, karena tadi kan kalau yang lama itu ya bentuknya konvensional judi langsung lah gitu ya Pak, taruhan segala macam gitu ya Pak. Nah terus sekarang berkembang jadi online. Penyebabnya selain perkembangan teknologi, apakah itu kecanggihan manusianya yang disalahgunakan dan lain sebagainya, itu kebijakan kriminal kita menyikapinya menurut Pak Ruben perkembangannya sekarang dengan ada KUHP nasional dan UU ITE yang mungkin harusnya sudah maksimal gitu, gimana Pak? Ya memang kejahatan itu kan tidak statis ya. Dia tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Selalu saja begitu. Jadi kalau ada kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, pasti timbul kejahatan baru. Nah termasuk judi tadi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi tadi, muncullah kejahatan judi lewat internet ini, online tadi. Nah tetapi tentu saja ada cara untuk mengatasinya itu. Ya, melalui politik kriminal namanya. Jadi politik kriminal itu adalah usaha yang rasional dalam rangka kita memberantas sebuah kejahatan. Nah konsep ini sebetulnya bagus ini, bisa dilaksanakan. Caranya bagaimana? Kita
secara konsepsional lewat dua cara kan memberantas kejahatan itu. Satu dengan mendayagunakan hukum pidana kalau dia sudah terjadi. Lalu yang kedua kalau dia belum terjadi dengan upaya pencegahan. Nah begitu juga judi ini. Jadi caranya sudah ada, kebijakan yang harus ditempuh dengan dua cara itu. Kalau sudah terjadi karena dia kejahatan, maka dia mesti diberantas. Sanksi. Penindakan. Nah penindakan itu lewat mekanisme. Nah, mekanisme penindakan itu lewat cara yang dalam teori hukum pidana itu kita mengenal criminal justice, sistem peradilan pidana. Nah mekanisme criminal justice itu kan lewat 3 tahapan. Satu lewat pra-adjudikasi, yang kedua lewat adjudikasi, 3 lewat purna adjudikasi. Nah ini cara untuk memberantas yang sudah terjadi. Nah, jalankan saja. Sudah jadi pidana ya Pak. Jalankan saja cara ini. Nah, tapi ada juga cara yang lain lewat pencegahan, upaya mencegah. Nah, preventif. Iya, mencegah ini lebih utama sebetulnya kan. Betulnya, supaya jangan kejadian ya Pak. Iya, dicegah. Berikan penjelasan pada masyarakat. Sosialisasi. Begitu bahayanya judi ini. Nah, sekarang kan sudah kelihatan ini. Bukan main judi ini kan. Nah, masalahnya di Indonesia itu penegakannya ini yang bermasalah. Cara menegakkannya itu. Nah, mestinya kita tidak boleh tanggung. Kalau kita mau menegakkan, memberantas judi ini, ya jangan separuh-separuh, harus kita berantas semua ya. Betul, aturan udah ada aturan gitu ya ada. Pak. Jadi kita jangan pilih-pilih, jangan tebang pilih. Harusnya tebang pilih. Tapi justru ini yang sedang beredar saat ini Pak, tebang pilih dia. Dan disebutkan bahwa justru bos judi online itu itu yang kebal hukum. Itu yang belum tersentuh. Nah, bos judi itu yang belum tersentuh. Jadi yang tersentuh itu level bawah. Betul. Nah ini jadi problem ya penegakan hukum kita itu. Masalahnya di situ. Kita tidak melakukan penegakan hukum itu dengan maksimal. Tebang pilih ya. Yang kena itu yang bawah-bawah ini kan, yang menyebarluaskan kan, yang yang kecil-kecilnya kecil itu ya, tapi yang akarnya itu yang harus diberantas tuh. Jadi justru dia harusnya ini kalau sudah se-complicated itu udah bisa jadi pidana khusus sebenarnya ya Pak. Ya memang dia kan dengan undang-undang IT itu aja pidana khusus. Udah kan? khusus gitu ya Pak. Dengan dia online itu udah khusus gitu ya Pak. Dan tindak kejahatan khusus sudah. Di luar diatur di luar KUHP. Dan menurut pandangan Pak Ben, sanksi yang sudah diberikan berdasarkan entah itu dari KUHP ataupun dari ITE-nya itu sekarang ini gimana Pak? Kalau kita lihat sanksi kan cukup berat ya. 10 tahun ya. Jika diaplikasikan dengan maksimal ya Pak. Memang pidana itu harus kita pahami, itu alat, sarana. Sarana untuk pencegah. Harusnya pencegah. Jadi begitu tingginya sanksi pidana itu diharapkan dia menjadi deterrent ya, takut orang melakukan kejahatan. Nah tapi nyatanya perkembangan kejahatan itu dengan sanksi pidana itu tidak menjadi orang takut melakukan kejahatan ini. Ini problemnya ini. Ya. Jadi harusnya memang secara teoritik kita mesti mencari cara baru bagaimana cara mencegah sebuah kejahatan ini. Kalau kita serahkan pada pidana, gagal sebetulnya pidana itu. Karena pidana itu upaya terakhir ya Pak. Ya, angka kriminalitasnya tidak turun. Nah ini yang kita khawatir ini. Pidana mati itu tidak menurunkan angka kriminalitas. Tetap saja naik angka kriminalitas. Lihat saja narkoba ya. Begitu banyaknya kejahatan narkoba, banyaknya pidana yang dijatuhkan. Tapi tidak menurunkan angka kriminalitas narkoba itu. Sama lah ya Pak ya, narkoba, judi online. Karena dia sindikat. Ya, Pak. Nah jadi ilmu pengetahuan hukum pidana ini harus mampu mencari apa upaya yang bisa dipakai untuk menjadi alat pencegah. Disebut dengan extraordinary crime. Alat pencegah kejahatan di luar sistem hukum pidana. Nah ini harus ditemukan. Ini bagus nih kalau mau ditulis disertasi. Masuk nih sebagai list salon proposal disertasi ya Pak Ben. Cari alat mencegah kejahatan. Betul. Karena sebenarnya penting itu ya cari tahu gimana cara mencegahnya. Cara mencegah ya, sehingga orang takut. Kalau kita serahkan, apakah agama bisa menjadi alat pencegah? Apakah budaya malu bisa menjadi ayat pencegah? Mungkin ya Pak ya. Harus dicari.
Jadi tidak semata-mata diserahkan kepada pidana ya, sanksi pidana. Iya, apa-apa pidana Iya, gitu, Pak. faktanya kan dia tidak menjadi alat pencegah yang utama ya. Iya. Karena angka kriminalitasnya terus Tetap tinggi. Malah makin parah ya, Pak ya. Itu. Nah, jadi oleh karena itu upaya mencegah ini lebih bagus. Ya. Bagaimana upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan sehingga orang tidak melakukan kejahatan. Iya. Betul. Nah, itu kan dua cara ya. Penal dan non penal. Ya. Nah, kalau dua-dua ini jalan, kita harapkan angka kriminalitas turun. Ya. Nah, kalau angka kriminalitas turun itu kan punya efek mensejahterakan masyarakat. Betul. Ya. Aman nih. Angka katakanlah misalnya angka kriminalitas di Kota Palembang ini rendah. Kan banyak orang datang di Palembang. Ya. Banyak investasi masuk. Betul. Banyak korporasi masuk. Perekonomian makin bagus, meningkat gitu ya, memberi kesempatan lapangan kerja kan. Nah, itu kesejahteraan menjadi meningkat. Jadi sebetulnya hukum pidana itu ada hubungannya untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau dua-dua itu bisa mampu menurunkan angka kejahatan. Yang utama mencegah tadi ya, mencegah Pak ya. Tadi ya. Non penal dan non penal itu betul. Nah, kalau yang sudah terjadi sekarang nih, judi online ini kan dia modusnya ini ya Pak, dia kepada calon korban gitu, dia mengiming-imingi misalnya dengan setor 50.000 akan dapat 500.000, kemudian setelah disetor harus tambah setoran sampai mungkin bermiliar gitu yang disetorkan. Iya, bisa terjadi begitu ya. Dan yang terakhir ini saya baru tahu Pak Ben, ada di Palembang salah satu bank konvensional, malah pelakunya itu orang bank sendiri yang dia tahu sistemnya gitu ya, memakai uang nasabah untuk judi online gitu. Nah, itu menurut Pak Ben apakah menjadi tanggung jawab korporasi itu atau personal yang bisa jadi itu kejadian semua, karena bank itu kan megang semua data kita ya Pak Ben, kaitannya lagi sama data nasabah gitu. Nah, kalau dari sisi hukum pidana, kan tanggung jawab itu kan dibebankan kepada pelaku. Nah, tapi pelaku dalam hukum pidana itu kan tidak mesti tunggal. Betul. Nah, pelaku itu tidak mesti tunggal, pelaku itu bisa pelaku secara bersama-sama. Nah, kalau niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan uang perbankan itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh korporasi, maka korporasi harus tanggung jawab. Tanggung jawab pidana pada korporasi itu. Dan walaupun begitu, seperti yang kita tahu pasti dibebankan pada personal ya Pak personal, ya. Betul. Ya, jadi benar-benar ya sebenarnya bukan judi online aja, kejahatan lain juga gitu ya Pak. Balik laginya ke bagaimana pencegahan. Itu yang penting, paling penting, bagaimana upaya mencegah. Upaya mencegah itu lebih penting ya. Belum terjadi kalau upaya mencegah itu. Kejahatan belum terjadi. Maka itu kita lihat pemerintah sudah membuat program upaya-upaya pencegahan. Saya lihat di sepanjang jalan itu sudah dibuat spanduk-spanduk bahaya. Betul, Pak. Judi online itu ya Pak. Sudah macam-macam sudah itu kan. Judi online itu kan adalah salah satu upaya-upaya pencegahan terhadap kejahatan judi online ini. Memang luar biasa ini ya. Saya tanya mahasiswa kita di Intralaya itu banyak yang ikut main judi online ini. Pasti Pak. Iya, saya tanya dengan mahasiswa itu. Justru ya modal 100.000 dia ikut main. Dapat uang 100.000 sudah bisa untuk makan siang. Luar biasa itu tadi ya Pak. Kalau misalnya kita masukkan semua aspek gitu, entah dari agama, moral dan lain sebagainya, sebenarnya pencegahan itu berjalan dengan sendirinya. Harusnya ya. Nah, kalau misalnya dia balik lagi pencegahan lewat nih dia Pak, terus akhirnya masuklah ke sanksi pidana gitu. Pidana. Nah, menurut Pak Ben, tantangan dari penegakan hukum kita sendiri yang udah ada misalnya aturannya, kemudian aparatnya, atau mungkin aparat dalam tanda kutip juga ada oknum-oknumnya, itu beratnya itu di mana Pak tantangannya sebenarnya? Sebetulnya penegakan hukum pidana itu basisnya pada aparat sebetulnya. Jadi aparat kita, norma boleh kurang, norma boleh tidak lengkap, tidak maksimal aturannya. Boleh itu tidak apa-apa, tapi yang penting bagaimana aparat.
Karena Pak menegakkan hukum pidana itu kan banyak dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Ada sarana, ada prasarana, ada aparat, ada norma ya. Nah, tapi dari sekian itu mana yang paling dominan? Aparat. Jadi aparat kita itu harus punya integritas yang tinggi. Jaksanya, polisinya, hakim itu memang mesti integritasnya luar biasa ya dalam menegakkan hukum ini. Narkotik, aparatnya terlibat, polisi terlibat, kan susah. Nah kemarin ini yang bagus nih putusan PN di Surabaya, diancam dengan 12 tahun dibebaskan sama hakimnya itu, kan ribut ini menimbulkan masalah itu. Tuntutannya 12 tahun. 12 tahun tuntutannya, tapi hakim membebaskan. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan besar ini. Ada apa ini dengan aparat hakim kita ini? Nah ini persoalannya penegakan hukum pidana ini. Memang hakim itu di dalam peradilan pidana kita itu punya kekuasaan yang luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena hakim menentukan norma terhadap fakta. Yaitu kewenangan dia. Yang kedua, hakim itu menentukan salah atau tidak. Nah, yang ketiga dia menentukan berat ringan sanksi. Nah, itu semuanya di hakim di wilayah adjudikasi. Jadi kekuasaan hakim di dalam peradilan pidana di Indonesia itu sangat luar biasa. Itu potensi untuk terjadi penyimpangan sangat tinggi di situ. Kenapa? Karena peradilan pidana di Indonesia itu tidak memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut ambil bagian. Itu kan tidak boleh kan masyarakat. Tapi kalau kita lihat di Inggris, Inggris kan masyarakat ikut ambil bagian dalam menegakkan hukum pidana. Apa buktinya? Ada juri. Betul. Jadi terdengar juga ya Pak suara langsung dari rakyat. Juri itu kan mewakili masyarakat. Jadi juri ikut menilai guilty or not guilty, salah atau tidak. Betul. Tapi kalau kita tidak, kan semuanya pada hakim. Luar biasa kewenangan hakim itu. Maka potensi penyalahgunaan besar sekali di tangan hakim itu. Tapi hakim tidak bisa disalahkan. Anda tidak setuju, silakan upaya hukum. Betul. Banding, kasasi. Benar. Nah, begitu. Hakim bertanggung jawab demi keadilan berdasarkan ketuhanan. Nah, dia langsung tanggung jawab pada Tuhan. Makanya saya tidak mau jadi hakim. Saya lulus jadi hakim. Tapi nggak mau. Nggak mau saya. Saya pilih jadi dosen aja lah. Berat ya Pak ya. Katanya menjadi hakim itu satu kaki sudah surga, satu kakinya di neraka. 2/3 hakim masuk neraka kan? Tapi itulah tantangannya sebenarnya Pak ya. Justru tanggung jawab terbesar itu pada aparatnya. Pada aparatnya. Dalam proses peradilan pidana itu, setelah kasus itu di pra adjudikasi selesai, masukkan pada adjudikasi, kewenangan hakim. Hakim itu luar biasa kewenangannya. Untuk kasus begini pun ya bisa jadi ya bukan cuma narkotika aja kayak kasus yang di Surabaya tadi ya Pak. Betul ya. Di online ini juga bisa jadi gitu ya. Itu kan saya kira putusan itu terus dipersoalkan terus, lihat saja nanti. KAI sudah masuk ke sana untuk melihat apakah hakim itu melanggar kode etik ya. Itu maksud saya hebatnya, besarnya kewenangan hakim dalam penegakan hukum pidana tadi. Makanya pengaruh aparat itu sebenarnya sangat besar. Besar aparat ya. Kemudian di bidang penyidikan siapa yang paling berwenang? Polisi. Polisi. Jadi perkara itu jadi atau tidak ada pada kewenangan penyidik polisi. Siapa yang ngawasi? Tidak ada. Tidak ada yang ngawasi polisi itu. Jadi dia kewenangannya mutlak. Nah, ini kasusnya yang ramai ini salah dari awal kan. Orang-orang yang tidak melakukan kejahatan cuma dihukum kan. Nah ini kasusnya yang siapa itu yang baru ini? Vina itu. Peggy ya Pak Peggy ya. Bukan main itu ya. Peradilannya malah putus tidak bersalah. Tidak bersalah. Coba dari awal itu kan sebenarnya sudah 8 tahun yang lalu ya Pak. 8 tahun dia. Nah, inilah problem penegakan hukum pidana kita dalam sistem peradilan pidana kita itu. Penuh dengan pelanggaran HAM misalnya di situ. Karena hak asasi manusia itu harusnya diperhatikan dalam mekanisme sistem peradilan pidana itu. Mulai pada tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan purna adjudikasi. Bukan malah dicari-cari ya Pak. Seperti kasus Peggy. Dijadi-jadikan gitu ya Pak ya, malah seperti itu gitu. Jadi menurut Pak Ben nih,
untuk mengatasi semua complicatednya penegakan hukum kita ini gimana Pak? Baik ya gitu. Ya, harus ada politik hukum kita yang benar ya. Mulai pada tataran normatif sampai dengan tataran implementasinya. Oke. Perlu ada pembaharuan lah. Ya. Ya. Pembaharuan hukum pidana, kan pembaharuan hukum pidana itu di 3 wilayah ya. Satu, pembaharuan hukum pidana di wilayah hukum pidana formil. Yang kedua di bidang pidana material. Yang ketiga di bidang pidana pelaksanaan. Nah, pidana formil perlu diperbarui nih. Misalnya undang-undang ITE tadi ya Pak di formilnya, di formil, di hukum acaranya. Oke. Nah, hukum acara kita itu kan sekarang harus dilakukan pembaharuan. Betul. Yang Misalnya, menyesuaikan ya Pak ya. Tidak hanya KUHP saja yang sudah diperbarui, tapi kan hukum acaranya juga harus diperbarui. Harusnya gitu, mengikuti ya Pak ya. Betul. Apalagi banyak perkembangan kejahatan-kejahatan baru ini. Iya. Ya. Banyak hal yang perlu diperbarui. Misalnya tadi saya katakan, kewenangan polisi di tahapan penyidikan. Kan tidak ada yang mengawasi. Nah, barangkali dalam hukum acara kita harus diperbarui ada hakim pengawas. Betul. Hakim yang ikut serta menentukan apakah penyidikan oleh polisi itu sudah benar. Iya. Nah, itu perlu. Jadi ada yang mengawasi. Ada mengawasi gitu ya. Selama ini belum ada nih. Ada itu. Betul. Semuanya tangan polisi. Wah, polisinya kan kalau dia nakal kan bisa oknumnya bisa menyelewengkan itu. Iya. Nah, pembaruan di bidang hukum pidana ini penting ya. Untuk dalam rangka bagaimana penegakan hukum kita itu memang betul-betul maksimal kan. Melindungi hak asasi manusia tadi. Nah, itu menurut saya begitu. Dari formilnya itu tadi hukum acara pidana harus mengikuti KUHP nasional gitu ya kan. Kita sudah punya hukum pidana nasional kan 2023 tadi kan disahkan kan. 2026 berarti ya Pak ya. 3 tahun kemudian kan. Harusnya KUHP juga mengikuti. Ya, mengikuti. Nah, itu juga menjadi beban bagi kita di kampus. Pengajaran hukum pidana harus sudah menyesuaikan dengan hukum pidana yang baru ini. Walaupun perlahan ya Pak, bertahap gitu. Apalagi Ibu dosen pidana nih. Iya ini Pak. Harus memperbarui ya. Betul. Harus move on terus bergerak. Yang ketinggalan. Karena kejahatan juga semakin berkembang. Oh iya, berkembang. Karena kejahatan itu tidak statis ya. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka selalu ada kriminalisasi. Kan hukum norma itu kan jalannya selalu tertinggal. Ya, di belakang kemajuan. Jadi hukum pidana berjalan tertatih-tatih di belakang kemajuan. Jadi kalau ada korban baru ada norma. Nah, gitu kan di belakang itu. Baru ada aturannya. Baru ada sanksi. Ada sanksi ya. Selalu tertinggal ya. Betul. Makanya harus tetap kejar terus ya Pak. Jadi tidak bisa salib ya, norma itu nggak bisa pernah nyalip. Tunggu dia ya. Kalau banyak korban ada kriminalisasi. Ya, lihat dampak dan lain sebagainya dulu gitu ya Pak. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi bisa membentuk tindak pidana baru, bisa menghapus tindak pidana yang ada. Kalau begitu. Contoh misalnya, delik-delik yang terkait dengan kontrasepsi. Sekarang hapus. Apa yang menghapuskan nih? Program KB. Dulu kan memperlihatkan alat kontrasepsi, kita dihukum. Iya. Betul. Tapi kalau kondom semua dijual. Bebas. Mengapa demikian? Karena ada perkembangan baru. Kita harus membatasi kelahiran, gitu kan? Nah, dia contohnya gitu contohnya. Dia menghapus ya. Menghapus kejahatan yang sudah ada. Nah, begitu juga sebaliknya. Dia membentuk kejahatan baru. Ada kriminalisasi. Contoh misalnya dalam KUHP baru itu. Cohabitation. Kumpul kebo. Dulu boleh. Sekarang tidak boleh. Nanti setelah dipidana sekarang. KUHP baru nanti menghukum bagi orang yang kumpul kebo. Nah, menurut saya ini luar biasa ini. Betul. Kenapa? Mengapa dia dikriminalkan kumpul kebo itu? Harusnya kan kumpul kebo itu kan wilayah hukum mana? Wilayah hukum perdata. Orang hidup bersama gitu tanpa diikat perkawinan adalah kan persetujuan kan? Betul. Itu wilayah hukum perdata, tapi itu ditarik menjadi hukum publik.
Iya. Nanti menjadi tindak pidana itu. Nah ini jadi problem bagi nanti dalam penegakannya. Walaupun Pasti, sekarang Pak. dia menjadi kelah delik ya. Ya, terutama santet juga gitu ya Pak. Kalau santet enggak lagi sekarang. Oh nggak lagi Kali sekarang ya Pak ya. Jadi keluarkan betul. Oh udah. Karena kontroversial tadi ya. Lebih rumit lagi itu Rumit, dari ya. kumpul-kumpul pembuktiannya seperti apa gitu ya Pak. Nanti kepala desa tuh repot itu, kampung-kampung itu. Iya betul, betul Kalau Pak. ada orang melapor di hotel-hotel, mana suratnya nanti kalau enggak ada surat kawin, enggak difilmkan. Iya. Walaupun jadi kelah delik Karena persoalan itu kan menimbulkan, jadi kriminalisasi itu kan harus bulat sebetulnya. Artinya melarang sesuatu menjadi jahat itu harus disetujui secara bersama-sama. Tidak boleh benjol ya, tidak boleh yang pro ada yang kontra. Iya. Nah, kalau undang-undang pidana masih pro kontra, nanti problemnya pada penegakan. Nah, saya kasih contoh misalnya di tindak pidana pornografi. Iya. Itu tidak maksimal penegakannya. Mengapa? Karena Contohnya gimana Pak? dijadikan kejahatan pornografi itu tidak disetujui secara penuh oleh dua kelompok di Indonesia ini, pro porno dan kontra porno. Oke. Tapi dipaksakan. Nah, akhirnya undang-undang ini menjadi tidak maksimal. Gubernur Bali itu terang-terangan mengatakan bahwa delik pornografi tidak berlaku di wilayah Bali. Tidak bisa begitu kan? Bali masih Indonesia ya Pak. Kecuali sebaliknya dengan Aceh gitu ya Pak. Jadi jelas hal-hal yang sensitif begitu memang perlu kehati-hatian nih dalam melakukan kriminalisasinya tadi. Betul. Jadi undang-undang pidana itu kan harus hati-hati, tidak boleh ada warna grey, tidak boleh ada atau putih. Iya, gitu tidak ya, boleh Pak. abu-abu. Kalau itu menyulitkan dalam penegakan. Jadi norma hukum pidana punya potensi untuk menimbulkan kejahatan kalau dia dirancang dengan tidak hati-hati tadi. Ya, betul sekali. Nih, terakhir Pak Ben. Karena kita nggak berasa Pak Ben kalau ngomong kayak gini, jadi nantinya ada bahan untuk disertasi ya Pak. Iya. Ada bahan lagi gitu. Terakhir Pak Ben, pesan Pak Ben untuk generasi sekarang Law Squad untuk perbaikan, perbaharuan pidana di Indonesia. Gimana Pak? Ya khususnya kalau untuk mahasiswa kita ya harus, ya terutama belajar harus, ya. Belajar hukum ini kan harus tidak berhenti, harus terus diperbarui terus ya. Lakukan pendidikan hukum, apalagi fakultas hukum itu kan menurut saya kan niat membaca itu mesti tinggi. Ya, itu yang kurang sekarang Pak. Kalau niat membacanya rendah kan sulit kan? Iya, padahal sekarang baca udah bisa dari handphone. Macam-macam ya sudah ya. Tapi minatnya itu harus tinggi untuk memperbarui bagaimana hukum ini. Luar biasa kan perkembangan. Ada banyak sistem hukum kan. Ada civil law, ada common law untuk pidana ya. Iya. Civil law, common law, negara sosialis, negara timur tengah, negara timur. Ada 5 ya sistem hukum itu. Jadi kalau kita tidak melakukan studi banding terhadap banyak sistem hukum tadi, update kita. Ya, karena tiap sistem hukum beda-beda. Betul. Kita kan niru Belanda kalau kita jajahan Belanda ya. Kita pakai civil law ya. Tangga kita common law. Ya. Sudah beda sistem hukum pidananya. Betul, sistem pidana beda, cara menangani beda. Beda gitu ya. Karena itu memang kewajiban mahasiswa kita atau dosennya demikian ya untuk selalu memperbarui keilmuannya tadi. Betul, berkaitan lah. Bukan hanya mahasiswanya Pak ya, bukan justru dosennya juga. Ya. Wajib dosennya itu S1, S2, S3, Ibu Elmirani. Ya. Sebentar lagi mau ya, S3 Pak. ya. Insya Allah. Dengan bimbingan Pak Ruben juga ini Pak. Oke, kemudian untuk Indonesia secara general, khususnya penegakan hukum tadi Pak, aparatnya lah lebih khususnya ya kita tekankan karena tadi fokusnya pada pencegahan dan lebih banyak pengaruhnya pada aparat. Ya aparat ya itu juga harus menjadi niat bersama itu pada aparat ini kan. Tapi dengan demikian juga kita harus memperbaharunya itu lewat norma. Ya. Normanya kita harus perbarui.
sarananya harus lengkap. Betul. Prasarananya, aparatnya. Masyarakat juga harus ikut dominan dalam membantu penegakan hukum tadi. Sekarang justru masyarakat lebih dominan dalam hal viral, Pak. Iya. Jadi apa-apa diviralkan dulu baru bisa ditangani gitu. Kalau ada viral, tidak ada penegakan kan? Betul, Pak. Jadi kadang-kadang aparat itu baru bisa bergerak kalau viral dulu gitu ya. Mungkin di situ peran masyarakat zaman sekarang ya, Pak ya. Iya, masyarakat punya peran. Ya, demikian. Oke, siap. Ini mungkin bukan pertama dan terakhir Pak Ben. Oh kita podcast ya. Pasti akan nanti ada lagi topik-topik yang lebih menarik untuk kita bahas bersama Pak Ben dan dosen-dosen lainnya juga yang gak kalah menarik ya. Scott, jangan lupa di resume podcast kita hari ini ya Pak, karena sulit sekarang udah mau masuk kelas Pak Ben ini udah terbatas ya Pak Ben. Limited hanya untuk mahasiswa-mahasiswa tertentu. Jadi ketika ada podcast silakan manfaatkan, ambil ilmunya. Semoga bermanfaat ya Pak Ben ya. Semoga bisa ketemu lagi dengan Pak Ben di lain kesempatan, tentunya di Sriwijaya Cast. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Eva Unsri TV di YouTube kesayangan kita semua. Sriwijaya Cast, say hello, say it loud.